Hari ini kita kembali mencari buah langka di hutan. Perjuangannya teh double, berkali-kali lipat. Udah perjalanan menuju pohonnya seperti mendaki gunung. Ngambil buahnya pun butuh perjuangan. Kecil banget, Dan. Bentar, Dan. Aduh. Terus mak, licin mak. Licin banget, ah. Soalnya ini ada Perjalanan masih jauh. Turun nanjak. Tapi tetap semangat. Ayo. Akhirnya kita udah nyampe di tempat buahnya. Dulunya di lokasi ini adalah hutan belantara banget. Buah ini namanya lengsir atau matoa hutan. Dan sekarang kita akan pergi ke lokasi. Lihat, lokasinya yang akan kita tuju. Kita harus cari jalan dulu sampai sini. Tuh, Adani udah duluan. Karena pohonnya gede banget. Susah nggak Adani naiknya ya? Ayo kameramen, ikutin mak. Waduh. Men. Lihat, jalan kita. Tapi nggak apa-apa, demi kita akan memanen buah lingsir. Perjalanan seterjal apapun akan emak lalui. Letak pohon matoanya masih sulit terjangkau untuk dipetik. Kita mesti lebih mendekat supaya bisa terlihat setinggi dan sebesar apa pohonnya. Nah, ini adalah salah satu perjalanan yang sangat sulit, yang sangat terjal, karena kita harus buat jalan dulu. Hah? Dan jalannya pun susah. Banyak bebatuan licin kayak gini. Bahaya, Dan. Tebing di sini jadi rintangan terakhir yang mesti kita lalui untuk bisa sampai ke pohon matoa. sana, ada pegangan pohon. Punten, Nggak bisa mak. Astagfirullahaladzim. Awas. Udah, bisa. Keberatan Dani. Tuh, lihat si Adani masih terus berupaya membuka jalan supaya kita bisa lewat. Semangat ya, A. Akhirnya sampai juga kita. Ada pohon matoa teh besar banget. Mirip pohon durian yang kemarin emak temui. Lingkar pohonnya besar pisan. Pohonnya gede banget guys, tuh. Ini malah sama pohon ini apa? Aren. Memang sih pohon matoa punya ukuran yang besar. Bisa tumbuh setinggi sampai 50 meter. Diameternya juga bisa mencapai 140 cm. Makanya mustahil pohon ini bisa dipanjat tanpa peralatan yang memadai. Karena belum menemukan cara untuk memanjatnya, kita memutuskan untuk turun lagi. Tapi semangat kita tidak surut. Emak mau coba cari buah matoa yang berserakan di tanah. Aduh, kalau untuk pohonnya kita tidak mungkin bisa panjat. Karena adanya kecil banget. Susah buat manjat. Kira-kira kita mau ngapain? Cari aja ya, Dan. Mulungnya, Dan. Semua buah matoa yang emak pungut teh ternyata sudah pada busuk. Ini mah udah nggak enak kalau dimakan. Ada nggak, Dan? Nggak ada mak. Ada. Kayaknya kalau mulung-mulung mah nggak ada mak. Kita harus manjat. Kalau manjat tuh nggak mungkin. Karena pohonnya tuh gede banget. Dan nggak mungkin bisa manjat. Ya udah, sekarang kita akan cari cara gimana caranya agar buah ini terambil, Petik, ayo, Di saat seperti ini, kesabaran dan ketenangan kita diuji Sadayana. Pilihannya ya cuma dua, menyerah atau terus mencari cara lain sampai ketemu jalan keluar. Sadayana punya jalan keluar untuk kita nggak? Alhamdulillah, setelah mengelilingi pohonnya, kita menemukan titik yang cukup mudah untuk memetik buah matoanya. Ide lain pun jadi terpikirkan untuk memetik buah selain harus memanjat. Ya dengan galah yang ujungnya dibelah dua. Ayo, sini. Mantap mak. Alhamdulillah. Dengan susah payah akhirnya dapat juga buah matoanya. Tugas emak tinggal tangkap aja hasil petikannya.
Oh iya Sadayana, buah matoa teh berasal dari wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Maluku. Bibitnya bisa tumbuh dengan mudah baik di dataran rendah maupun tinggi. Buah ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. 1 kilonya bisa dijual seharga 65 sampai 80 ribu rupiah di pasaran. Nah, kandungan vitamin C-nya lumayan tinggi. Jadi bagus sekali meningkatkan kekebalan tubuh biar nggak gampang sakit. Dapat lagi. Wah, pelan-pelan, Nak. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan. Nyangsang. Ada nih yang ambil, emak yang nguriweh. Sedikit demi sedikit, lama-lama matoa yang dipetik Adani bisa terkumpul banyak juga, euy. Hikmah dari petualangan kali ini jangan mudah menyerah ya, Sadayana. Udah Dan, nggak ada lagi. Ada mak, enggak. Udah. Sekarang saatnya kita menikmati buah matoa ini. Akhirnya setelah perjuangan yang sangat susah dapat juga ya. Alhamdulillah tuh. Matoa, langsir. Bunda-bunda, ada yang pernah nyoba belum buah langsir atau matoa hutan? Matoa hutan. Udah, sekarang mau nyicipi. Ayo, Mak. Hitam kayaknya mak. keras banget. Tuh, Ini keras nggak bisa dipejat mak, harus harus digigit. digigit. Oh bisa mak tuh. Mak. Guys, Isinya. Oh, ternyata seperti ini isinya. iya mak. Biji semua ya. Coba. Manis banget kameramen. Rasanya manis, cuman isinya nggak terlalu tebal ini mak. Dagingnya tipis banget. Tapi manis banget. Kayak Aceh, kayak rambutan. Wangi durian. Wangi durian ini kali mana yang kita makan matoa? Nah, yes, ini untuk rasanya manis. Manis. Ada wangi-wangi duriannya kayaknya mak. Tapi manisnya itu loh Dan ya. Manis banget. Kayak makan gula mak. Nggak ada sama sekali rasa kecut ya. Asam nggak ada ya. Pahit nggak ada. Pokoknya manis banget. Manis bukan amis. Nah, untuk teksturnya buah matoa ini mirip sekali dengan kelengkeng, sangat lembut. Unik pisan buah satu ini ya. Ada rasa rambutannya, kelapa muda dengan tekstur seperti kelengkeng dan ada aroma duriannya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan buat nyobain buah langka karena udah langka banget ya Ayah. Ya, langka. Jauh. Makanya ini beruntung banget emak dapetin buah langka. Biasanya kalau di hutan mah habis mak. Sama burung. sama burung sama monyet ya. Mas sama binatang-binatang yang ada di hutan. Setiap petualangan emak pasti punya cerita tersendiri. Sempat putus asa karena susah untuk memanjat pohonnya, tapi akhirnya kita bisa menemukan jalan keluarnya dan berakhir dengan indah. Bisa menikmati buah matoa yang unik dan eksotis ini. Mantap surantap, oi. Sadayana, minyak masih mahal. Makanan yang dibikin tanpa minyak teh masih jadi andalan emak di rumah. Emak teh suka pisan masak pais alias pepes. Masakan khas tanah Pasundan ini favoritnya emak banget. Hari ini emak mau bikin 2 jenis pepes. Kalau yang pertama pepes ayam. Emak yakin dah semua pernah makan pepes ayam. Nah kalau pepes nasi pernah nggak? Hari ini tuh khusus spesial pengen pepes ayam. Untuk bumbunya udah simpan di bawah ini. Semua bumbu dapur teh ada semua, tapi yang paling penting harus ada daun kemangi ya, biar wangi pepesnya. Sekarang tinggal tumbuk sampai halus sebelum bumbunya digoreng ya. Karena lebih suka kalau pepes itu bumbunya digoreng. Saat mepes biasanya ada 2 kali proses. Setelah dikukus bakal dipanggang. Dengan cara ini bisa menghasilkan ayam yang bertekstur lembut. Rasa rempahnya teh juga bakal semakin kuat.
Nah, setelah bumbunya halus kayak gini, sekarang tinggal goreng dulu bumbunya. Siapin apinya dulu, ah. Tumis bumbu pepesnya sampai harum ya Sadayana. Pastikan apinya juga nggak terlalu besar ya, biar nggak gosong. Sadayana teh lebih suka masak pepes yang bumbunya digoreng dulu atau enggak nih? Sesuai selera atuh, yang penting mah enak hasilnya. Nah, campur semua bumbunya ya, soalnya buat nanti nasi. Kunci bikin pepes yang enak teh ada di perpaduan isian dengan bumbu yang kaya rempah. Terakhir, tambahkan daun bawang, tomat, telur ayam, dan daun kemangi. Aduk semuanya sampai rata ya. Nah, kalau udah kayak gini, siap buat dibungkus. Saya bungkus. Cara bungkus pepesnya gampang banget Sadayana. Ini emak pakai beberapa lembar daun pisang biar nggak gampang sobek. Selanjutnya bisa digulung atau dilipat, lalu tusuk dengan lidi. Supaya isian pepesnya nggak berhamburan, jumlah daun yang digunakan memang harus lebih dari 2 ya Sadayana. Oke, yang bungkusan ayam udah selesai. Ini yang terakhir. Sekarang tinggal bungkus yang pakai nasi. Dan bumbunya tuh sama ya kayak yang tadi bungkus ayam. Dan bahan utama kita tadi kan daging. Kalau sekarang mah usus sama ati. Atinya di bawah tuh. Tuh atinya campur ati. Yang suka makan jeroan pasti suka banget nih. Nggak lupa emak tambahin minyak sayur biar ngelengket. Diaduk-aduk sampai semuanya bahan tercampur ya. Sambil menunggu emak bungkus pepes nasinya, Adani lagi nyiapin apinya tuh. Biar ayam dan nasi di dalamnya benar-benar matang, butuh waktu ngukus sekitar 2 jam. Ini dia hasil paisan. Ya, panas, ah. Nasi di atas. Nasi. Buka dulu, ah. Saya mau buka nasinya. Panas ini. Hah? Panas. Enggak, dingin. Dipanas lah. Udah matang. Oh. Lihat nih Sadayana, endul pisan euy. Makanan khas tanah Pasundan yang dibuat langsung oleh orang asli Pasundan. Pastinya teh raos pisan. Tuh lihat penampakan nasi kuning. Emak sampai siapin lalapan dan jengkol biar makin enak. Suap pepes nasinya, lalu lalapannya, dan jangan lupa jengkolnya. Mantap Sadayana. Daripada ngiler, mending bikin sendiri aja atuh Sadayana. Praktekin bikin pepes ala emak, dijamin anti gagal, bikin enak.